Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hukum Newton yang kedua. Misalnya, pada kasus ada 3 buah benda yang dihubungkan dengan tali, kemudian diberikan gaya tertentu. Itu. Nah, misalkan di sini ada benda dengan massa M1, kemudian benda dengan massa M2, benda dengan massa M3. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, ya, ketiga benda ini dihubungkan dengan tali. Nah, dan di sini ada gaya ke arah kanan, gitu ya. Oke, di sini nantinya kita akan mencoba mencari nilai dari T1 tegangan tali. Ini ada tali, ini talinya ya. Kemudian T2. Nah, kita coba buat diagram gambarnya. Nanti di sini akan ada gaya tegangannya ke kanan dan ke kiri. Di sini sama juga ke kanan dan ke kiri, gitu. Oke. Pertama-tama, seperti biasa, kita uraikan untuk persamaannya. Sigma F sama dengan M dikali A. Oke. Sigma F sama dengan nilai M-nya ini adalah penjumlahan total dari masing-masing massa ini ya. M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A. Nah, sehingga nilai A-nya jika kita uraikan menjadi sigma F dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, jadi nilai massanya ini dijumlahkan, atau sebut saja ini massa totalnya ya, dijumlahkan massa-massa ini. Oke, ini persamaan kita yang pertama. Kemudian bagaimana dengan tegangan talinya? Untuk mencari nilai tegangan tali, kita bisa membagi ini ke dalam beberapa sistem. Ini kita buat, kita pecah begini. Nah, sigma F1, sigma F2, sigma F3. Nah, biar lebih mudah kita membacanya. Oke, pertama-tama untuk sigma F1, kita ganti warnanya warna oranye. Oke. Sigma F1 sama dengan M dikali A. Sama ya untuk rumusnya ya. Oke, karena di sini masanya kita menggunakan massa yang ini M1, nah di sini kita masanya M1. Sehingga sigma F1 ini kita uraikan. Di sini gaya yang bekerja ini adalah gaya T1-nya ini. T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, ini persamaan kita untuk tegangan pada T1. Berikutnya, untuk tegangan pada T2, kita bisa menggunakan sistem yang ini ataupun yang ini. Oke, untuk yang ini, sistem yang kedua di sini ya, sigma F2. Sigma F2 sama dengan M2, karena masanya kita fokus ke massa yang ini, dikali A. Nah, sehingga untuk sigma F2-nya di sini ada dua tegangan di sini ya, tegangan 1 dan tegangan 2 yang arahnya berlawanan. Kita fokus ke yang ini, arah mana yang ini. Yang ini arahnya ke kiri, yang ini arahnya ke kanan. Nah, karena sistem ini nantinya benda ini akan bergerak ke arah kanan, maka T2 dikurang dengan T1. Berarti ini kita anggap negatif. T2 dikurang T1 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini persamaan berikutnya. Oke, kita tandai dulu. Oke, berikutnya untuk sistem yang ketiga, sigma F3 sama dengan, nah ini kita gunakan massa yang ini, M3 dikali A. Nah, di sini ada gaya F yang ke arah kanan, kemudian T2. Jadi jika kita uraikan, persamaannya menjadi F dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. Nah, begini cara menguraikan persamaannya ya. Jadi konsep dasarnya tetap sigma F sama dengan M kali A, itu konsep dasarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan penerapan perhitungannya? Oke, kita ambil contoh, misal di sini benda M1 ini massanya, kita ganti warna dulu ya. Oke, massanya di sini 4 kilo, yang di sini 6 kilo, yang di sini 5 kilo. Oke. Sementara gayanya yang bekerja di sini ada 30 Newton. Ini contoh soal saja.
Oke, pertama-tama kita uraikan dulu informasi yang ada pada soal. Diketahui, oke, apa saja di sini. Yang pertama, M1 nilainya 4 kilo, massa pertama. Kemudian massa benda kedua nilainya 6 kilo. Kemudian massa benda ketiga nilainya 5 kilo. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah nilai T1 dan T2. Oke, berapa nilainya yang ditanyakan? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari dulu nih nilai A-nya, ya, menggunakan persamaan yang ini. Oke, kita coba cari nilainya. A sama dengan sigma F dibagi M1 ditambah M2 ditambah M3. Nah, kita masukkan angka-angkanya nih. Sigma F, nilai F ya. Ini untuk sistem kita menggunakan nilai yang ini. Sigma F-nya sama dengan 30 Newton. Oke, di sini kita lupa tadi ya, menuliskan nilai F-nya. F sama dengan 30 Newton. Oke, dibagi di sini masanya ada 4 kilo ditambah 6 kilo ditambah 5 kilo. Nah, sehingga hasilnya 30 Newton dibagi 15 kilo. Sehingga hasilnya 2 meter per second kuadrat. Nah, ini nilai percepatannya. Sekarang kita coba menghitung nilai T1 dan T2-nya. Oke, kita T1 dulu ya. Oke, kita zoom out dulu. Kita geser ke samping. Nah, sini aja. Oke. T1 sama dengan M1 dikali A. Tinggal kita masukkan nih angkanya. M1-nya di sini nilainya 4 kilo. Sedangkan A-nya 2. Kita masukkan. 4 dikali 2, maka hasilnya 8 Newton. Nah, ini untuk nilai T1. Bagaimana dengan T2? Untuk nilai T2, kita bisa menggunakan yang ini ataupun yang ini. Nanti hasilnya akan sama saja. Oke, kita gunakan yang ini aja ya, persamaan yang ketiga ini. Oke, di sini nilai F dikurang T2 sama dengan M3 dikali A. Masukkan nih angkanya. Nilai F-nya di sini 30 Newton. 30 dikurang T2 sama dengan M3-nya di sini 5 dikali A-nya tadi 2. 5 dikali 2 10. Di sini 30 dikurang T2. Nah, di sini kita tukar posisinya. 30 di sini nilai 10-nya di positif. Kita pindahkan ke sebelah menjadi negatif 10. Di sini negatif T2 menjadi positif T2. Sehingga nilai T2-nya nanti 30 dikurang 10. T2 sama dengan 20 Newton. Nah, begitu cara untuk menghitung tegangan tali pada sistem ini ya. Seperti itu. Oke, tambahan. Untuk nilai F, ini ya, F sama dengan 30 ini merupakan penjumlahan dari masing-masing sistem ini tadi. Jadi, sigma F ini merupakan penjumlahan dari sigma F1 ditambah sigma F2 ditambah sigma F3. Gitu. Nah, bagaimana jika benda ini berada pada bidang kasar, misalnya ini ya. Nah, misalkan di sini ada gaya gesek. Contoh di sini ada gaya gesek. Maka tentunya untuk sistem ini nantinya akan dikurang dengan gaya geseknya. Itu misal di sini jadinya T1 dikurang Fg kemudian sama dengan M1 dikali A. Misal di sini Fg1, maka di sini T1 dikurang Fg1. Misal di sini juga ada gaya gesek nih. Maka nanti dikurang juga nih sama gaya geseknya Fg2. Oke, jadinya tuh begini nanti. Di sini karena Fg2 ini posisinya sama dengan T1, jadi T2 dikurang T1 dikurang Fg2 sama dengan M2 dikali A. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini jika ada gaya gesek ya pada soal. Sama juga dengan ini, jika ada gaya gesek.
Fg3 misalnya, maka rumusnya nanti menjadi F dikurang T2 dikurang gaya gesek yang ketiga sama dengan M3 dikali A. Nah, jika di soal itu diketahui ada gaya gesek gitu. Oke, silakan kalian kerjakan soal ini ya. Nah, di sini ada dua buah massa saja nih, ada 4 kilo dan 6 kilo dihubungkan oleh tali, kemudian ditarik dengan gaya di sini ya, 25 Newton. Kemudian yang ditanyakan ini adalah besaran tegangan tali yang menghubungkan kedua kotak. Nah, silakan kalian kerjakan, kemudian kirim jawaban kalian melalui WA. Terima kasih.